Shalom, sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara, selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara kembali di ibadah GMI Rumah Jati. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita mempersiapkan diri kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu saudara untuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat saat hari ini kami bisa bertemu kembali di ibadah GB Rumah Jati. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus atas setiap kami sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tidak bisa kita menghindari sebuah pencobaan. Setiap kita memiliki pencobaan yang berbeda-beda. Bapak, Ibu, dan saya memiliki pencobaan yang berbeda. Tetapi tujuannya satu, tujuannya sama. Untuk kita semakin serupa dengan Yesus. Sebenarnya yang menjadi masalah bukan pencobaannya, tetapi respon kita terhadap sebuah pencobaan. Tetapi respon kita terhadap sebuah pencobaan. Hari ini kita akan lihat sama-sama cerita tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Pencobaan yang iblis lakukan. Yang saya pelajari ada 3 hal di sini dan mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Di perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Di ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, si pencoba itu adalah iblis. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan yang iblis lakukan. Di poin yang pertama adalah perkara pada kebutuhan. Perkataan iblis di ayat yang ketiga, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Perkara kebutuhan jasmani yang ditawarkan iblis. Kenapa bukan barang-barang mewah gitu ya, Rolex kah, Lamborghini, barang-barang branded. Bukan itu yang ditawarkan oleh iblis. Karena yang Yesus rasakan pada saat itu adalah rasa lapar. Jadi yang ditawarkan adalah makanan. Iblis akan tawarkan kebutuhan saudara tetapi dengan cara yang tidak benar. Pada saat saudara ingin memenuhi kebutuhan, Tuhan akan berikan jalan. Dan iblis akan menghasut kita untuk mengikuti jalannya. Semua pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu Saudara. Mau pakai jalan yang mana? Kalau jalan yang iblis berikan pasti jalan yang tidak benar, cara yang jahat, licik, merugikan orang lain. Padahal yang butuh kita tetapi merugikan orang lain. Saudara lagi butuh buat bayar cicilan, uang sekolah anak, kebutuhan dalam rumah tanggamu. Yang iblis tawarkan dengan cara yang jahat. Suruh korupsi, tipu sana tipu sini, curi uang kantor, curi uang perusahaanmu, berbuat curang.
Itu yang iblis tawarkan. Tapi kalau Tuhan mengajarkan kita untuk berusaha bekerja. Alkitab mengajarkan jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tapi jangan lupa juga untuk kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Bukan hanya perkara materi iblis tawarkan di dalam kebutuhan. Misalkan anak-anak muda membutuhkan banget sebuah pasangan. Wah elah. Ngelihat umur udah segini, tahun 2021, pas Imlek kemarin udah ditanyain sama saudara, mana pacarnya, mana pasangannya, kapan nikah, ya kan? Contoh ini mah, bukan curhat ya saudara ya. Contoh ini ya. Ya iblis bisa aja menawarkan kebutuhan gitu kan. Dipertemukanlah sosok pria yang tinggi, bertubuh atletis, tampan, berwibawa. Tapi beda agama, bukan pengikut Yesus. Mulai dicobai kita. Mana yang harus kita pilih? Ku mengikut Yesus atau mengikut Bambang, ya kan? Si pria yang bukan pengikut Yesus. Yang pria dipertemukanlah seorang wanita kutilang. Waduh, apa tuh kutilang? Kurus, tinggi, langsing. Tapi sayangnya juga bukan pengikut Yesus. Iblis bisa menawarkan untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi dengan cara yang tidak benar. Kita lihat di ayat yang selanjutnya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan yang iblis lakukan yang kedua adalah perbuatan dosa. Yesus tidak melakukan yang diminta oleh iblis, karena tindakan itu untuk mencobai Tuhan. Mengikut Tuhan sebuah keputusan yang bulat, bukan untuk coba-coba. Kenapa saya bikin di poin yang kedua adalah perbuatan dosa? Karena sikap mencobai adalah sikap yang tidak pantas dilakukan. Kepada manusia juga gak pantas, apalagi sama Tuhan. Contoh, jika saudara menikahi pasanganmu sekarang, apakah coba-coba gitu ya? Pasti kan gak mungkin ya. Saudara ingin menikahi seseorang atau saudara menikah dengan pasanganmu karena unsur coba-coba. Pasti harus dipikirkan, dilihat matang-matang, ya kan? Coba pas mau melamar, ya kan, datang ke rumah mertua. Tante, om, ya kan, masuk. Ngomong langsung sama mertua, saya mau coba nikahin anaknya. Nggak diterima, saya yakin langsung suruh pulang. Udah suruh pulang, telepon tuh si Bambang, putusin. Yang bener aja, nikah bilangnya mau coba, nggak mungkin, kecuali baju, celana, ya kan. Masa mau nikahin anak orang bilang coba? Itu sebuah contoh bahwa sikap mencobai gitu ya, coba gitu ya, kepada manusia aja nggak tepat, apalagi kepada Tuhan. Nah, tipe yang kedua, perbuatan dosa. Perbuatan dosa sebuah tindakan yang disengaja yang melukai hati Tuhan. Jangan pernah lah kita mau meremehkan keselamatan yang Tuhan beri. Gak apa-apa lah buat dosa, nanti Tuhan ampuni. Gak apa-apa lah buat dosa, nanti Tuhan ampuni. Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata demikian, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya.
Tuhan akan ampuni. Tetapi ingat, jangan dipermainkan. Allah tidak membiarkan diri dipermainkan. Tuhan ampuni dosa kita, tetapi Tuhan tidak melepaskan kita pada hukuman. Kalau dunia mengharuskan engkau dihukum karena perbuatan salahmu, Tuhan ampuni dosamu. Tapi Tuhan tidak bisa melepaskan hukuman itu. Nah, firman Tuhan udah jelas gitu ya. Ditabur orang, itu juga akan dituainya. Jangan pernah kita mau melakukan dosa dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan sekali ini aja deh, besok enggak. Aduh, kacau saudara. Biasa kalimat ini udah muncul kesekian puluh ratus kali. Sekali ini aja Tuhan, besok enggak. Sekali ini aja Tuhan, besok enggak. Dikumpulin, diingat-ingat udah 3 tahun begitu ya kan. Udahlah, udah gak mau minum lagi nih, terakhir Tuhan, terakhir. Hari ini judi terakhir deh Tuhan. Kalau menang terakhir nih, ya kan, kalau menang terakhir ya kan. Jika saudara masih terikat dalam dosa, hari ini katakanlah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya gak boleh lagi berbuat dosa. Saya gak mau lagi Tuhan berbuat dosa. Iblis selalu memberikan saudara kesempatan untuk jatuh dalam dosa, berbuat dosa lagi. Semua balik lagi pada pilihan saudara. Tuhan tidak pernah memaksa engkau berbuat benar, dan iblis pun tidak pernah memaksa engkau berbuat dosa. Ingat ya, Tuhan tidak pernah memaksa engkau berbuat benar, dan iblis pun juga tidak pernah memaksa engkau berbuat dosa. Tetapi keinginan Tuhan adalah engkau memilih untuk berbuat benar. Semua balik lagi pada diri saudara sendiri. Di dalam pencobaan di padang gurun, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Lukas pasal keempat ayat ke-13, di mana setelah iblis melakukan pencobaan kepada Yesus, di ayat yang ke-13 tertulis demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ngeri banget saudara. Ia mundur dan menunggu waktu yang baik. Dia gak ninggalin kita. Dia menunggu waktu yang tepat. Tuhan Yesus menunggu waktu yang baik untuk kita terus berbuat benar. Dan iblis juga menunggu waktu yang tepat juga untuk kita bisa jatuh dalam dosa. Itu di poin yang kedua. Kemudian kita baca lagi di ayat yang selanjutnya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang iblis lakukan, pencobaan yang iblis lakukan yang ketiga adalah berbicara tentang kekuasaan. Yesus ditawarkan sebuah kekuasaan jika ia sujud menyembah iblis. Pencobaan yang iblis tawarkan kepada Yesus bisa juga ditawarkan kepada kita, berbicara tentang kekuasaan. Jangan sampai kita menduakan Tuhan demi sebuah kekuasaan, jabatan, popularitas. Kalau tujuan dalam hidupmu mengejar karir, masa depan yang baik, oke. Di balik semuanya itu ternyata untuk dipandang oleh teman, dipandang oleh keluarga. Nah, sedikit orang memiliki tujuan untuk mengejar karir yang baik, masa depan yang baik, untuk menunjukkan teman-teman yang pernah menghina, keluarga-keluarga yang pernah meremehkan dia.
Tuhan gak pernah larang kita jadi seorang pemimpin, menjadi seorang pengusaha. Tapi yang Tuhan larang adalah fokus dalam hidup hanya berperkara gimana jadi bos, gimana jadi pemimpin, bagaimana punya usaha. Tapi tidak pernah berperkara gimana menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kalau Tuhan berikan kesempatan saudara jadi seorang pemimpin, saya yakin ada tujuan dalam hidupmu. Yang pasti Tuhan menjadikan kau saksi dan kau juga jadi berkat. Apalagi kalau Tuhan memberkatimu dengan berkat yang berlimpah. Bukan hanya semata-mata untuk pribadimu, tetapi untuk menjadikan saudara sumber berkat buat orang di sekitarmu. Kalau Tuhan berikan kesempatan kepadamu menjadi seorang pengusaha, kau punya usaha, bukan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, apalagi untuk menunjukkan kepada orang-orang yang pernah menghina, meremehkanmu, bukan, sama sekali bukan. Tetapi untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Nah, dari 3 pencobaan yang iblis lakukan, mari kita simpulkan Bapak Ibu, di mana tadi di poin yang pertama adalah perkara pada kebutuhan. Tuhan ajarin kita untuk jangan khawatir. Firman Tuhan yang bilang jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan, minum, pakai, itu hal-hal yang dasar. Firman Tuhan bilang apa? Jangan khawatir. Sekali Tuhan bilang jangan khawatir, saya kalian percaya pasti ada pertolongan, penyertaannya sempurna. Pasti ada jalan keluar. Di poin yang kedua, berbicara tentang perbuatan dosa. Janganlah kita mau menyia-nyiakan karya keselamatan Kristus di atas kayu salib. Dia aja serius saudara datang ke dunia untuk disiksa di salib agar kita bisa bersama-sama di rumah Bapa. Masa kita gak mau serius sih untuk dia? Perumpamaan yang mudahnya adalah kalau kita hidup benar, Tuhan udah berikan jalan, kita mau ikuti jalannya. Kalau kita masih suka berbuat dosa, main-main sama dosa, sama aja Tuhan sudah berikan jalan tapi kita bertolak dari jalan itu. Di poin yang ketiga, berbicara tentang kekuasaan. Kepemimpinan, pekerjaanmu yang baik hanya bonus dari Tuhan. Tapi yang penting adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kita tidak bisa bersahabat dengan dunia ini. Karena firman Tuhan kalau kita jadi sahabat dunia ini, kita menjadikan dirinya musuh Allah. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini bisa menguatkan setiap kita. Saya percaya Tuhan Yesus sudah kasih contoh kita untuk kita melalui segalanya. Tentang kebutuhan, perbuatan dosa, kekuasaan, Tuhan buang semua itu. Dan kita juga mau untuk kita mendahulukan untuk mencari kerajaan Allah. Karena dalam hidup ini saya percaya kita mau pegang janji Tuhan, kita mau hidup dalam kebenaran, pasti Tuhan berkati. Kesimpulan di akhir firman Tuhan pada hari ini adalah Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Shalom.